Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Ya, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa mengikuti aktivitas dengan baik. Ya, teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak Rahman dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6 SD Fatma Kenanga Islamic Character School. Ya teman-teman, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tema tentang kisah para nabi. Yang pertama tentang kisah Nabi Yunus, keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, untuk yang kedua ini kita masih akan tetap membahas tentang kisah Nabi, keteladanan Nabi. Namun sebelum teman-teman semua menyiapkan fokus ke materi, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, silakan teman-teman duduk dengan posisi yang nyaman sehingga bisa mendengarkan video pembelajaran dari Bapak bisa dengan nyaman. Kemudian yang kedua, siapkan buku PAI-nya, pendidikan agama Islamnya, sambil mendengarkan video yang Bapak berikan. Yang ketiga, berdoa. Jangan sampai lupa setiap belajar untuk membaca doa agar selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh guru di FK baik itu Bapak sendiri ataupun guru yang lain. Dan yang terakhir, silakan menonton video sampai dengan tuntas. Nah, teman-teman, kita masuk ke kisah para nabi yang kedua yakni kisah Nabi Zakaria. Nah, silakan teman-teman baca garis keturunan dari Nabi Zakaria Nabi Zakaria ini teman-teman sama semua dengan nabi yang lain, yakni keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari Syed, Anusi, Kinan, Mihlail sampai dengan Nabi Sulaiman keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian keturunan juga dari Barkhia sampai dengan ke Nabi Zakaria alaihissalam. Ini silsilahnya teman-teman Yang teman-teman lihat ini adalah sanadnya atau mata rantainya, bahwa Nabi Zakaria itu secara langsung keturunan dari Nabi Adam, kemudian juga Nabi Nuh Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh, terus Ibrahim alaihissalam, kemudian Sulaiman, kemudian sampai ke Nabi Zakaria alaihissalam. Ini sanadnya, mata rantainya. Silakan teman-teman semua bisa membacanya. Kalau hafal itu malah lebih bagus Setiap mata rantai keturunan Nabi itu teman-teman kalau bisa menghafalnya. Mengapa untuk dihafal? Salah satunya ketika kita menghafal keturunan Nabi silsilah Nabi itu kita akan mempermudah menghafal sehingga ada keberkahan di sana. Kita bisa menghafal keturunan Nabi
Nabi Zakaria alaihissalam, ya, dari mana, ya, dari mana, ya, sampai ke mana, Nabi siapa, keturunan dari Nabi siapa, sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Kemudian untuk usia sendiri, ya, Nabi Adam ini Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria ini usianya 122 tahun, teman-teman. Cukup lama, ya. Nah, kita untuk manusia yang seperti kita ini jarang sekali usianya sampai 122 tahun. Nah, untuk periode dakwahnya, ya, Nabi Zakaria, ya, tahun 91 sebelum Masehi sampai dengan tahun 31 Masehi, ya. Kemudian, ya, tempat diutusnya Palestina. Nah, Nabi Zakaria ini tempat diutusnya berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Palestina, ya. Palestina, yakni kaum Bani Israel, ya. Nabi Zakaria juga diutus ke Palestina di Bani Israel adalah untuk menyempurnakan, ya, atau mengembalikan, ya, lebih tepatnya teman-temannya mengembalikan, ya, ajaran, ya, Nabi terdahulu, yakni, ya, ajaran Taurat, ya, Nabi Musa, ya, serta Zabur, ya, Nabi Daud. Jadi itu tugas Nabi Zakaria adalah mengembalikan, ya, ajaran tersebut, karena, ya, Bani Israel tersebut sudah kembali, ya, menyembah berhala, sudah kembali menyekutukan Allah, sudah tidak beriman lagi dengan ajaran-ajaran Nabi terdahulu, yakni ajaran Nabi Musa dan Nabi apa, teman-teman? Nabi Daud, ya. Nah, kemudian untuk anak sendiri, ya, Nabi Zakaria memiliki satu anak, ya, anaknya yang bernama Yahya, ya. Bersama dengan anaknya inilah, ya, Nabi Zakaria akan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Oke. Nah, untuk kisahnya sendiri, ya, teman-teman, ya, kisahnya bisa teman-teman perhatikan juga di buku, ya. Jika tadi Bapak sudah menjelaskan tentang sanad, ya, silsilah keturunan dari Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria keturunan Nabi apa saja, ya, maka yang sekarang kita akan bahas kisah Nabi Zakaria, ya. Nah, seperti Bapak bilang tadi, ya, Nabi Zakaria tersebut, ya, diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel, ya. Nah, kaum Bani Israel tersebut, ya, teman-teman, benar-benar membangkang, ya. Yahudi tersebut benar-benar membangkang, ya, dan meninggalkan ajaran nabi-nabi terdahulu, dari kitab Nabi Taurat, ya, Musa, dan ajaran Zabur, ya, dari Nabi Daud. Mereka menyembah berhala, ya, kemudian banyak berbuat melakukan kemaksiatan. Nah, dalam kisah Nabi Zakaria ini, teman-teman, ada beberapa yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama, ya, keturunan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini, teman-teman, sudah sangat tua dan sangat mendambakan keturunan, namun belum Allah berikan, sehingga disinilah dikatakan ujian, ya, untuk Nabi Zakaria. Kenapa demikian, ya? Usianya sudah 120 tahun, ya, sedangkan istrinya 100 tahun, tapi belum memiliki keturunan. Bayangkan, teman-teman, 120 tahun dan 100 tahun itu benar-benar sudah tua, ya, benar-benar sudah tua. Namun disinilah, ya, Nabi Zakaria
tidak berhenti berdoa dan memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan. Ya. Namun belum diberikan oleh Allah. Malah yang diberikan dahulu oleh Allah adalah yakni keturunan ponakannya. Ya, siapakah itu? Yakni Maryam ya. Nah, disinilah ya ada ya adik dari istrinya Nabi Zakaria ya teman-teman ya. Lebih dahulu memiliki anak, yakni ya bernama Maryam. Nah, dengan hadirnya keponakan ini ya Nabi Zakaria benar-benar ya menyayanginya ya, benar-benar menyayangi, sehingga Nabi Zakaria mengajarkan ya tentang agama Islam kepada Maryam ya, untuk mengabdikan dirinya ke Baitul Maqdis. Kemudian tidak lama ya selang kelahiran Maryam, kemudian Nabi Zakaria diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara Allah memberikan tanda pada Nabi Zakaria bahwa dia akan memiliki keturunan laki-laki ya, yakni Nabi Yahya. Yakni Nabi Zakaria tidak bisa berbicara ya selama 3 hari 3 malam. Nah, inilah tanda bahwa Allah akan memberikan keturunan. Dan perlu teman-teman ingat ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Walaupun umurnya sudah 120 tahun dan 100 tahun, jika Allah berkehendak maka terjadilah, kun fayakun, maka terjadilah. Maka diberilah keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Nabi Zakaria, yakni anaknya yang laki-laki yang bernama Yahya. Bersama Nabi Yahya inilah ya Nabi Zakaria menjalankan dakwah kepada Bani Israil. Nah, yang keteladanan yang bisa kita ambil ya teman-teman ya, sama seperti Nabi terdahulu ya, Nabi Zakaria menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan tak pantang mundur, terus memohon kepada Allah untuk diberikan kelancaran dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yakni kembali kepada kitab Taurat dan Zabur. Kemudian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Nabi saja teman-teman ya selalu memohon kepada Allah, apalagi kita sebagai manusia biasa. Tentu kita harus memohon kepada Allah lebih dari para nabi ya. Kepercayaan kita harus teguh kepada Allah. Bayangkan Nabi Zakaria yang umurnya 120 tahun terus berdoa ya, kepada Allah untuk memiliki keturunan. Pasti Allah kasih ya. Itulah ya keteladanan dari Nabi Zakaria, berani menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik ya teman-teman, waktunya sudah terlalu panjang ya. Terima kasih sudah menonton video dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.